Sudah, Ustaz. طيب جزاك الله خير. تفضل ما سبق tadi baca belum ya ma siapa tadi Mas Abdullah A. baca. Isim ditinjau dari penunjukan jenisnya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu satu, isim mu'annats. Muannas Mu- muannas Mu'annats, eh isim yang pakai tak menunjukkan pakai tak bukan pakai tak muannats bukan muannas. apa? Oh iya, mu'annats, mu'annas, isim yang menunjukkan makna perempuan. Isim mu'annas terbagi menjadi dua, mu'annas hakiki, isim mu'annas yang menunjukkan manusia dan binatang. Contoh, baqaratun, sapi betina. Hindun, hindun. Talibun, Thalibatun talibatun, thalibatun talibatun, thalibatun. talibatun. Talibatun, siswi. Mukminatun, mukmin wanita. Mu'annas, Baik. majasi. Isim mu'annas yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contoh, subburatun, papan tulis. Sabbu Sabburatun, papan tulis. Mimsahatun, penghapus. Maktabatun, perpustakaan. Sayyaratun, mobil. baik. Hmm. A isim ditinjau dari penunjukan jenisnya. Kalau pembahasan yang lalu dibahas isim ditinjau dari bangunan akhirnya, susunan bangunan akhirnya, Oke. ya. Dibagi menjadi berapa, Mas Imam? Pembahasan yang lalu, ya. Jangan lihat buku ya. Isim apa itu? Ditinjau Isim dari bangunan akhirnya ada berapa? Ada berapa? ada 4. Ada empat. Yang pertama, Maksur, yang kedua mankus, yang ketiga mamdud, yang keempat isim sahih. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Bagus. Allah. Baik. Kemudian yang sekarang ini pembahasannya tinjauannya lain. Masih isim, namun tinjauannya ditinjau dari penunjukan jenisnya. Jadi isim itu memiliki jenis. Apa jenisnya? Jenisnya ada dua. Ada mu'annas, ada muzakkar. Nanti disebutkan. Yang pertama, kita bahas yang mu'annas. Isim mu'annas, isim yang menunjukkan makna perempuan. Jadi makna akhwat. Ya, makna perempuan. Dan isim ini terbagi menjadi dua. Jadi mu'annas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mu'annas hakiki, yaitu isim mu'annas yang menunjukkan manusia dan binatang. Yang menunjukkan manusia dan binatang. Pokoknya kalau ada isim mu'annas yang itu bentuknya menunjukkan manusia atau hewan, berarti dia termasuk yang termasuk apa? Hakiki. Misalnya baqaratun. Baqaratun, sapi betina. Semuanya perempuan ini. Hindun. Hindun, nama seorang wanita. Menunjukkan orang. Hindun. Kemudian Thalibatun. Thalibatun, siswi. Murid perempuan. Kemudian Mukminatun, seorang mukminah. Seorang perempuan yang beriman. Semuanya ini menunjukkan wanita. Baik dia dari manusia maupun hewan. Adapun yang kedua,
muannats majazi. Majaz, ya, majaz. Majaz itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari hakiki, majaz. Muannats yang majazi. Yaitu isi muannats yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Pokoknya selain manusia dan hewan, dia masuk kategori majazi. Contoh saburatun. Saburatun termasuk benda mati, ya, bukan hewan, bukan manusia. Maka dia masuk muannats majazi. Mimsahatun, penghapus. Maktabatun, perpustakaan. Sayyaratun, mobil. Ini semuanya benda mati, ya, sehingga dimasukkan dalam kategori muannats majazi. Muannats majazi. Bisa tuh tambahkan yang lain, ya. Misalnya apa? Contoh-contoh yang lain misalnya apa? Yang muannats. Hatibatun, ya, tas. Hatibatun. Mirwahatun, ya, kipas angin, ya, seterusnya. Pokoknya dia yang menunjukkan. Biasanya cirinya, ya, cirinya itu terakhirnya ada tak marbutoh seperti ini. Tak marbutoh. Apa marbut? Marbut itu yang terikat, ya, bentuknya lingkaran itu, yang tertutup. Marbutoh. Termasuk muannats majazi. Kita lanjutkan, Mas Joko, dibaca. Isim dikatakan muannats bila memiliki salah satu dari tanda-tanda berikut. A. Terdapat huruf tak marbutoh selain nama laki-laki. Contoh, bakorotun, sapi betina, muslimatun, muslim wanita. Adapun bila menunjukkan nama laki-laki, maka bukan isim muannats. Contoh, Hamzatu, Hamzah, Muawiyatu, Muawiyah, Tolhatu, Tolha. B. Nama wanita. Contoh, Zainabu, Zainab, Hindun, Hindun, Asma'u, Asma. C. Anggota tubuh manusia yang double, terdiri dari dua bagian. Contoh, Yadun, tangan, Rijlun, kaki, Ainun, mata. D. Sifat yang khusus untuk wanita. Contoh, Hamilun, hamil, Murdiun, menyusui, Haidun, haid. Catatan, apabila suatu isim tidak dijumpai salah satu pun dari tanda-tanda isim, apabila suatu isim tidak dijumpai salah satu pun dari tanda-tanda isim muannats di atas, maka berarti dia adalah isim mudzakar. Baik, hasbuk. Baik. Kemudian yang selanjutnya isim dikatakan muannats bila memiliki salah satu dari tanda-tanda berikut. Jadi isim muannats itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Dikatakan itu isim muannats karena memiliki ciri dari salah satu ciri yang disebutkan ini. Kalau ada salah satu dari yang disebutkan ini, berarti dia muannats. Yang pertama, terdapat huruf tak marbutoh. Ya. Ada tanda tak marbutoh di akhir kata, ya, dan itu selain nama laki-laki. Kalau nama laki-laki, berarti dia bukan muannats. Pokoknya ada isim yang di akhirnya tak marbutoh, pasti dia muannats, kecuali nama laki-laki. Karena ada nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Baik, apa misalnya tak marbutoh, isimnya diakhiri tak marbutoh, yaitu bakorotun. Bakorotun, sapi betina. Ada tak marbutoh di akhirnya. Muslimatun. Kalau muslim saja,
maka dia laki yang itu mudzakkar, muslim, seorang muslim laki-laki. Kalau muslimah, muslimatun ada tak marbuthah berubah menjadi perempuan muannats. Tandanya dengan tak marbuthah untuk membedakan. Mukminun seorang laki-laki yang beriman. Mukminatun seorang wanita yang beriman. Kafirun seorang laki-laki yang kafir. Kafirotun apa berarti? Seorang perempuan yang kafir. Begitu seterusnya. Misalnya apa? Sariqun seorang laki-laki yang mencuri. Sariqatun seorang perempuan yang mencuri. Pokoknya kalau ada tak marbuthahnya itu menunjukkan muannats. Adapun bila menunjukkan nama laki-laki, maka bukan isim muannats, melainkan masuk di isim mudzakkar, ya, yang nomor 2 nanti. Nama laki-laki tapi akhirnya tak marbuthah. Ya, misalnya Hamzatu. Hamzah. Hamzah laki-laki, ya nggak ada nama Hamzah. Loh, kuat ternyata nggak ada. Ya, Hamzah laki-laki. Mas Hendra mau nazar. Siapa namanya? Ya, Hamzah. Waduh. Ya, nggak ada. Itu laki-laki. Meskipun ada tak marbuthahnya, pasti laki. Itu nama laki itu. Tolha, Tolhatu. Tolha laki juga. Tak marbuthah padahal akhirnya. Tapi dia masuk isim mudzakkar bukan muannats karena laki. Muawiyatu. Muawiyah. Itu termasuk laki. Coba lagi contohnya. Nama yang di akhir tak marbuthah tapi dia laki. Coba misalnya. Nggak ada ya. Susah. Oke, pokoknya kalau ada tak marbuthah akhirnya maka dia i. Kalau menunjukkan nama laki-laki maka dia termasuk laki. Baik, kemudian catatan di sini, antum kalau lihat di situ Hamzah, Muawiyah, Tolha tidak ditanwin. Tolhatu bukan Tolhatun. Hamzatu bukan Hamzatun. Muawiyah bukan Muawiyatun. Kenapa alasannya? Padahal yang tadi atasnya muslimatun ditanwin. Baqaratun ditanwin. Kenapa di sini tidak ditanwin? Ya. Jadi ada pembahasan yang namanya mamnu' minas sorfi, ya, yaitu yang dilarang ya mengalami tanwin. Salah satunya adalah nama laki-laki yang dia diakhiri oleh tak marbuthah, maka tidak boleh ditanwin. Kalau antum nulisnya Hamzatun salah. Ya, Muawiyatun salah. Yang benar tanpa tanwin, ya Hamzatu, Muawiyatu, Talhatu, ya. Nanti insya Allah ada pembahasannya, ya. Mamnu' minas sarfi. Kemudian yang kedua adalah nama wanita, meskipun tidak terdapat tak marbuthah. Ya.
Jadi tak marbuto itu bukan satu-satunya tanda mu'annas, bukan. Tak marbuto itu salah satu tanda saja. Namun memang kebanyakan ya kalau tidak marbuto pasti mu'annas. Baik. Kemudian nama wanita, contoh Zainabu, Zainab, Hindun, nama wanita juga Hindun. Asma, Asma'u, Asma nama wanita juga. Lalu di sini kok ada yang ditanwin, lalu ada yang tidak tanwin, Zainabu, bukan Zainabun. Ini kok Hindun, bukan Hindu. Ini juga termasuk pembahasan mamnu' minas sarfi nanti ya. Zainabu karena nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Kalau ada nama wanita yang lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh ditanwin. Misalnya Zainabu berapa huruf ini? 4. Zai, ya, nun, dan ba. Nggak boleh Zainabun, Zainabu, karena hurufnya lebih dari 3. Asma'u, lebih dari 3. Hamzah, sin, mim, alif, dan hamzah. Maka tidak boleh dibaca asma'un, di asma'u. Apalagi misalnya Aisyah, ya Aisyah, Aisyatu, bukan Aisyatun. Ya, Aisyatu. Adapun Hindun, ya Hindun ini terdiri dari 3 huruf saja, maka dia ditanwin seperti biasa, Hindun. Karena hurufnya 3, ha, nun, dan dal. Bisa dipahami sampai di sini, Mas Imam? Bisa, Ustaz. Nah, benar. Nanti kita seperti kemarin ya, selesai pembahasan pertemuan 2 ini, kita selesaikan langsung dalam satu pertemuan ini. Langsung kita murojaah paksa. Ya. Saya kasih waktu, kemudian saya tanya. Dan silakan murojaah paksa. Kalau dulu tuh ada kerja paksa, sekarang murojaah paksa. Baik, yang C sekarang. Anggota tubuh manusia yang double. Maksudnya anggota tubuh manusia yang memiliki pasangan. Itu juga mu'annas. Ini penting ya. Jadi pembagian mu'annas, mudzakkar itu sangat penting. Antum harus hafal betul ini pembagian mu'annas, mudzakkar, apa saja tanda mu'annas. Nanti pengaruhnya ya dengan fi'il. Nah, fi'il itu nanti ada yang menunjukkan mudzakkar dan mu'annas. Harus sama, harus sinkron. Oh, ini mu'annas, maka fi'ilnya, kata kerjanya harus mu'annas. Nah, kayak gitu. Ini mudzakkar, kata kerjanya harus mudzakkar. Ya. Ada kaitannya nanti, maka harus hafal betul tanda-tandanya ini. Salah satu tandanya adalah anggota tubuh manusia yang double. Contohnya yadun, tangan. Tangan kita ini 2, ya, double. Maka yadun, meskipun tidak ada tak marbutohnya, ya, tidak menunjukkan dia itu wanita, ya, tapi termasuk mu'annas karena dia double, anggota badan manusia ya, yang double. Kemudian rijlun, kaki. Rijlun itu juga mu'annas. Ainun, mata. Itu juga mu'annas. Kalau hidung gimana? Hidung. Hah? Pasangan nggak ini? Kalau cuma satu ya, ya enak ya cuma satu ya. Nafas cuma satu gitu. Kurang plong gitu ya. Gimana? Ini mu'annas bukan?
Bukan Ustaz. Kan. Oh, bukan pasangan ini ya. Kalau lubang hidung baru. Lupa gitu. Dua Iya. jadi satu kemungkinan. Two in one ini berarti ya. Two in one. Ya, berarti two in one itu dianggap satu kan. Ya. Sampo three in one, sampunya satu kan gitu ya. Oh iya, bisa. Jadi satu. Ya. Hidung bukan termasuk berpasangan. Apalagi ya berpasangan. Telinga. 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 Nah, telinga. Baik. Itu semuanya muannats. Yang keempat, sifat yang khusus untuk wanita. Tidak dimiliki laki-laki sifat ini. Ya. Jadi kalau dikatakan sifat, itu jangan hanya terbatas menggambarkan sifat yang ada pada bahasa Indonesia. Sifat itu biasanya kalau kita pahami, sifat itu ya adalah sifat yang melekat pada manusia yang bentuknya kayak apa ya? Ekspresi ya, misalnya marah, pemarah itu sifat. Kemudian ramah sifat, baik sifat ya. Itu apa ya? Seperti hanya terbatas ya kalau di bahasa kita. Tapi kalau di bahasa Arab sifat ini lebih luas. Sifat di sini misalnya sifat yang khusus untuk wanita, hamil misalnya. Hamil, hamilun. Manusia yang hamil itu khusus hanya ada pada wanita. Ya. Maka dia termasuk sifat yang khusus dimiliki oleh wanita. Hamil. Meskipun ada ya, ada cerita sih, laki-laki itu juga hamil. Ini disebutkan di Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir. Ya ini ya 1001 lah. Ya. Mungkin ada kelainan. Ini ada kelainan. Ya. Ini ada satu yang kurang, Ustaz. Apa? Sifat wanita. Ngomelun. Baik. Mas Kalau Imam bojo curhat. sampean nek dok offline gak apa-apa ngomong ngono. Nek bojo sampean gak seneni. Baik. Kemudian haidun, haid. Ya ini khusus wanita haid. Kemudian murdi'un, menyusui. Semuanya ini adalah khusus wanita. Maka kalau nanti membuat kalimat ya, misalnya Zainabu hamilun, gitu saja. Ya, nggak perlu begini. Zainabu hamilatun, nggak perlu. Zainab hamil misalnya. Tidak perlu Zainabu hamilatun. Kan mu'annats, berarti tambah tak marbutoh. Tidak. Ya, karena hamil itu sudah menunjukkan mu'annats. Ya. Maka cukup Zainabu hamilun. Nah, begitu. Tidak perlu ditambah tak marbutoh. Nah, catatan apabila suatu isim tidak dijumpai salah satu pun dari tanda-tanda isim mu'annats di atas, maka berarti dia adalah isim mudzakkar. Kalau tidak ada atau kosong dari tanda yang 4 ini, ya, maka dia termasuk isim mudzakkar. Isim mudzakkar. Tidak terlalu meluas ya, tidak meluas memang. Cukup ini yang ada di buku saja kita bahas. Sebenarnya ada tambahan-tambahan yang lain ya. Tapi sebagaimana nama dari buku ini ya, bahasa Arab dasar untuk pemula, maka kita cukupkan di yang ada pada buku ini.
tidak terlalu meluas. Kalau mau meluas nanti dilanjutan. Lanjutan pertama, lanjutan kedua. Nah, ini dihafalkan, dimantapkan betul. Dan ingat, ikhwah, yang berat itu memang yang di awal-awal seperti ini. Saya ulangi lagi. Yang berat itu memang yang ada di awal-awal membangun pondasi. Atau harus bersabar betul dalam belajar dasar. Tapi yang dasar inilah penentunya. Rumah itu penentunya ada di pondasi. Dikatakan rumah itu kokoh. Kalau temboknya terbuat dari, ya, misalnya beton yang sangat kuat, ya, temboknya kuat banget. Tapi kalau pondasinya dia itu pondasi ecek-ecek, ya, roboh dia nanti. Ya, nggak kuat. Goyang-goyang, gerak-gerak nanti dia. Tapi kalau bangunannya itu kuat, ya, kita akan menentukan bangunannya itu kuat atau tidak. Nah, baik. Lanjut. Yang kedua, Mas Geget. Isim mudzakkar. Mudzakkar. Jelaskan tasdidnya. Mudzakkar. Mudzakkar. Oh. Isim mudzakkar. Isim yang menunjukkan makna laki-laki. Makna laki-laki. Isim mudzakkar terbagi dua. Isim mudzakkar hakiki. Isim mudzakkar yang menunjukkan manusia atau binatang. Contoh, Saurun, sapi jantan. Muhammadun, Muhammad. Tolibun, santri. Mudarrisun, guru laki-laki. Mudzakkar majazi. Isim mudzakkar yang tidak menunjukkan manusia atau binatang. Contoh, kitabun, kitab. Qalamun, pena. Kursiyun, kursi. Yang kedua, isim mudzakkar. Isim yang menunjukkan makna laki-laki. Isim yang menunjukkan makna laki-laki. Isim mudzakkar terbagi dua sama. Yang pertama hakiki, yang kedua majazi. Hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya Thaur, sapi jantan. Muhammadun, Muhammad. Talibun, murid laki-laki, santri. Murid laki-laki, talibun. Mudarrisun, guru laki-laki. Nah, yang kedua mudzakkar majazi. Mudzakkar yang tidak menunjukkan manusia atau binatang. Pokoknya selain manusia dan binatang, maka dia majazi. Misal kitabun, qalamun, kursiyun, semuanya menunjukkan benda. Menunjukkan benda mati. Berarti dia masuk ke mudzakkar majazi. Nah, wallahu a'lam. Ya. Baik, ini saja pembahasan pertemuan yang kedua. Mungkin ada soal? Silakan. Ustadz, mau tanya Ustadz. Apa, Bang? Apa, Bang? Berarti anggota tubuh yang manusia yang cuma satu itu mudzakkar ya Ustadz ya? Kayak contoh Apa, Bang? kepala, hidung tadi. Ya, ahsan. Nah, ya sudah, cukup kan? Atau yang tanya atau yang jawab, Masya Allah. Bagus. Betul. Soalnya nggak ada keterangan kayak di kayak Mu'annas tadi yang mudzakarnya.
Mm-mm. Jadi anak Iya, berkesimpulan seperti itu selain bener. yang double maka dia mudzakkar. Ya, mudzakkar. Misalnya famun, mulut, mudzakkar. Ya, batnun, perut. Baik. Yang double itu yang muannats. Baik, ada yang lain? Beda ya? Paham semua ya? Besok ya, paham benar lo ya, Mas Imam ya? Kok dipikir-pikir? Paham betul ya, Mas Imam ya? 100%? Insya Allah paham. Berapa persen kira-kira? 80. Loh, mintanya saya 100 kok. Hah? Ayo, baik. Sekarang coba murojaah. Sekarang juga. Atau menghafalkan contoh-contohnya dan artinya. Sekarang juga. Minta waktu berapa menit? Pas ini putus ya, Tas. Nah, di sini Hah? putus Apanya? ini zoomnya 1 menit. Oh, habis itu putus. Hmm. Ya, ya. Nah, habis ini langsung masuk lagi ya. Murojaahnya sambil di video gini. Biar lebih fokus. Ya. Kalau antum nggak di syuting itu nggak bisa saya perhatikan. Antum dari ngelamun gini, ya kan? Antum tinggal ngopi nggak tahu saya. Baik, habis ini putus itu langsung masuk lagi ya. Ayo minta berapa menit ini? Murojaahnya? 5 menit? 5 menit. 5 nggak Kurang? apa-apa. 15. Coba 15 menit. 15 menit. 10 ini isi